Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan juga memecahkan masalah tes potensi skolastik tentang penalaran analisis. Ini sebenarnya tidak pakai materi guys, tapi ini pakai otak, gimana supaya seseorang itu bisa melatih otaknya. Makanya di sini diadakan soal TPS atau yang biasa singkatan dari tes potensi skolastik. Maksudnya teka-teki gitu. Yuk langsung ke soalnya. Di sini saya akan memecahkan TPS-nya dengan soal kisi-kisi SBMPTN 2017. Misalkan soalnya begini guys. Guru memberikan kebebasan kepada para siswanya untuk membuat 4 makalah dari topik yang berbeda di bawah ini. Persyaratan yang diberikan. Yang pertama itu, siswa memilih 4 topik antara J, K, L, M, N, O, Vicky, dan R. Yang kedua yaitu antara topik LM dan O harus dipilih satu. Sedangkan yang ketiga itu topik N dan J harus dipilih bersamaan. Dan yang keempat itu topik P dan K harus bersama O. Sedangkan topik Q harus bersama L. Maka di sini jika seorang siswa tidak ingin memilih topik K dan R, topik makalah yang dapat ia kerjakan adalah, maka di sini jawabannya A, J, L, dan Q. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada juga soal kisi-kisi SBMPTN 2018. Ibu Sinta berencana mengajukan pinjaman untuk membeli rumah. Ia mempertimbangkan bunganya cicilan dari 5 bank. Bank A memberikan besaran bunga antara bunga bank D dan bank E. Bank C adalah bank dengan bunga tertinggi. Bank B memberikan besaran bunga lebih rendah dari bank E namun lebih tinggi dari bank A. Bank yang memberikan bunga paling rendah adalah bank A, B, bank B, C, bank C, D, bank D, E, bank E. Maka bunga lebih rendah dari bank E namun lebih tinggi dari bank A. Sedangkan bank yang ditanyakan di sini bank yang memberikan bunga paling rendah di bank tersebut. Maka bank D yaitu memberikan bunga paling rendah. Ayo kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini juga ada soal teka-teki. Sedangkan soal model ini yaitu model soal hubungan himpunan. Tes ini merupakan juga tes yang mengaitkan antara kata-kata dan himpunan, seperti yang telah kita pelajari bersama pada matematika tentang himpunan. Di sini soalnya pakai penalaran harus pakai teka-teki itu. Setiap kata atau yang biasa digolongkan dengan kelompok yang mencakup anggota di dalamnya akan memiliki hubungan dengan kata kelompok lainnya, baik itu hubungan saling lepas atau saling asing, saling beririsan atau merupakan sub himpunan dari himpunan yang lain. Misalkan gini soalnya standar kisi-kisi SBMPTN 2019. Yogyakarta, pariwisata, Parangtritis. Di sini nggak mungkin, maksudnya yang B tak mungkin, C tidak mungkin, D tidak mungkin, E tidak mungkin. Maka jawabannya A, karena pariwisata dan Parangtritis itu mencakup dari kota ini, dari kota Jakarta. Maka jawabannya di sini A. Lanjut ke soal berikutnya. Soal ini kisi-kisi SBMPTN 2018. Bencana alam, gempa bumi, BMKG. Maksudnya yang A ini tidak mungkin, yang B ini tidak mungkin, yang C ini tidak mungkin, yang D, yang E. Di sini saya sudah menjawab D, karena bencana alamnya ini, gempa buminya ini, maksudnya BMKG-nya ini. Yang dimaksud dengan BMKG itu yang jika terjadi bencana alam dan gempa bumi, maka pihak BMKG yang akan mengurusi. BMKG itu Badan Meteorologi, Geolomatologi, dan Geofisika. Maka jawaban yang paling tepat yaitu D. Lanjut ke soal berikutnya.
Kisi-kisi SBMPTN 2014. Peramal, penyihir, pesulap. Peramal dan penyihir ini sama saja, cuman yang lain ini pesulap, karena kalau pesulap itu menggunakan trik, sedangkan peramal dan penyihir ini masih menggunakan, kalau penyihir itu yang biasa dengan disebut orang yaitu ilmu hitam, sedangkan peramal ini orang yang tertentu malah punya amal-amal tertentu, sedangkan pesulap ini beda dengan yang peramal dan penyihir, karena pesulap itu menggunakan trik. Maka jawabannya di sini A. Anggap di sini peramal mencakup penyihir, penyihir mencakup peramal. Maka yang beda di sini ya pesulap karena menggunakan trik. Maka jawabannya di sini C. Yuk lanjut ke soal berikutnya. Kisi-kisi SBMPTN 2014. Guru, profesi, wirausaha. Saya membuat kurung seperti ini. Anggap di sini ada 3. Ini profesi, ini wirausaha, yang ini guru. Anggap saja ini guru, contohnya. Sedangkan yang wirausaha ini belum tentu profesi dan guru. Maka jawabannya di sini A, karena berprofesi, belum tentu guru. Guru maksudnya berprofesi. Maka di sini yang akan mencakup wirausaha. Cukup sekian pembahasan soal yang tadi. Bila para penonton semuanya tidak ada yang mengerti, cukup komen di kolom komentar. Maka saya di situ akan menjawab. Sekian, terima kasih.